Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita jumpa di pagi hari ini dalam program doa pagi GPDI Budi Mulia. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita bersama. Saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih di pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah menyertai kami. Dan pagi hari ini kami mau membaca firman Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami di saat kami mendengar firman Tuhan, membuat kami mengerti akan kehendak Tuhan. Kami bersyukur, kami mau terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita baca firman Tuhan terambil dalam Yesaya 43 ayat yang ke-21. Yesaya 43 ayat 21. Umat yang telah dibentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Sekali lagi, umat yang telah dibentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat dalam pasal 43 ini, topiknya berbicara tentang Allah satu-satunya penebus dan Israel sebagai saksi Tuhan. Dan berbicara tentang Israel, saudara sekalian, Alkitab menceritakan khusus dalam perjanjian lama, Israel adalah bangsa pilihan Allah. Israel adalah bangsa pilihan Allah. Israel adalah umat yang sangat dikasihi oleh Allah. Israel adalah bangsa yang sangat diperhatikan oleh Allah. Namun saudara sekalian, Israel juga banyak mengalami pembentukan dari Tuhan. Karena kekerasan hati mereka. Dalam sejarah kehidupan Israel, mereka pernah berada di Mesir selama 430 tahun. Waktu yang begitu lama dalam beberapa generasi. Selama di Mesir mereka diperkerjakan dengan paksa. Sampai waktu genap yang ditentukan oleh Tuhan. Dan Musa diutus oleh Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Pengalaman mujizat Allah perlihatkan selama Israel berjalan di padang belantara. Saudara, pembentukan Tuhan terus berlaku bagi Israel. Ketika mereka melupakan Tuhan yang telah menuntun mereka dan tidak mengasihi Allah lagi. Kembali Israel mengalami pembuangan di Babel, saudara sekalian. Itu dalam sejarah. Mereka diserang dan ditawan di Babel. Kemudian Allah mengutus para nabi-nabi, termasuk Nabi Yesaya, yang berbicara kepada Israel untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Pengalaman pahit mereka alami, kesulitan demi kesulitan mereka alami. Dan keberadaan Yerusalem pada waktu itu menjadi sunyi sepi. Namun terus sekalian, kembali Allah berbicara kepada Israel melalui Nabi Yesaya. Seperti ayat yang sudah kita baca
umat yang telah dibentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Ayat ini atau perkataan ini salah satu diungkapkan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Jadi Israel banyak menerima pembentukan, banyak menerima edukasi dari Tuhan melalui proses-proses pengalaman, kesulitan-kesulitan penderitaan yang mereka alami. Penawanan mereka di Babel merupakan satu edukasi, satu pendidikan yang Allah izinkan. Mereka harus alami karena mereka telah melupakan Tuhan Allah mereka. Mereka tidak mengasihi Allah mereka. Mereka sudah lupa bahwa Allah menuntun mereka di padang berantara dengan menyatakan berbagai mujizat kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita datang dalam Yesaya pasal 48 ayat 17 sampai 18. Tuhan berbicara kepada Israel melalui Nabi Yesaya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ini isi hati Tuhan kepada bangsa Israel, saudara sekalian. Ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara, dalam ayat ini Allah berbicara kepada Israel untuk memulihkan mereka setelah mengalami berbagai proses pendidikan, setelah mengalami edukasi dari Tuhan, melalui proses-proses kesulitan penderitaan yang mereka alami. Saudara yang kasih Tuhan, Allah inginkan agar Israel kembali mengasihi Tuhan itu, dan itu merupakan hukum bagi mereka. Ketika mereka tidak lagi mengasihi Tuhan, melupakan Allah mereka yang telah memelihara mereka, yang telah membesarkan mereka, yang telah menuntun mereka, maka Allah izinkan berbagai kesulitan yang mereka alami, dengan tujuan adalah agar mereka kembali kepada Tuhan, mengasihi Allah mereka dengan segenap hati mereka, dengan segenap jiwa mereka, dengan segenap kekuatan mereka. Itu yang Allah inginkan kepada Israel. Pembentukan demi pembentukan mereka alami. Dan ketika mereka banyak mengalami pembentukan dari Tuhan dengan tujuan untuk memasyurkan nama Tuhan, seperti ayat pokok yang sudah kita baca. Allah punya perancangan yang indah bagi Israel, saudara sekalian. Allah punya maksud yang luar biasa bagi Israel. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Demikian kehidupan saudara, demikian kehidupan kita. Kalau saja Israel itu dulu banyak mengalami pembentukan daripada Tuhan, banyak mengalami pendidikan dari Tuhan, edukasi dari Tuhan, melalui proses-proses kehidupan, maka demikian kehidupan kita. Perjalanan kehidupan saudara banyak mengalami berbagai kesulitan, berbagai penderitaan. Dan kita masih ada sebagaimana ada pada hari ini, pagi hari ini. Saudara masih ada sebagaimana saudara ada. Menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan. Meskipun banyak melewati kesulitan, meskipun banyak melewati berbagai penderitaan. Dan itu semua, saudara sekalian, mendidik kita, mengedukasi kehidupan kita, agar kita selalu berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kita selalu mengasihi Tuhan sebagaimana
Israel dituntut untuk mengenal dan mengasihi Tuhan, maka demikian juga kehidupan kita di zaman ini. Allah menghendaki kita, saudara sekalian, agar kita terus berpaut kepada Tuhan, terus mengenal Allah yang benar, terus mengasihi Allah yang benar. Kita tidak melupakan Tuhan dan berbagai aspek kehidupan. Kita harus tahu, saudara sekalian, bahwa Allah punya cara, banyak cara dalam kehidupan kita. Ketika saudara sudah melupakan Tuhan, dalam kesenangan saudara mulai melupakan Tuhan, dalam keberhasilan saudara mulai melupakan Tuhan, atau di dalam penderitaan saudara dan sakit saudara sudah mulai menyangkal dan melupakan Tuhan. Allah punya cara untuk bagaimana kembali kepada Tuhan. Ada banyak proses yang Tuhan izinkan agar saudara sadar, agar kita sadar kembali kepada Allah, memandang Tuhan, mengakui Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu sudah haknya Allah. Dan itu sudah cara Allah untuk mengembalikan kita, agar kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita, merendahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Jikapun kita dalam masalah, saudara, firman Tuhan mengajar. Jikapun kita dalam persoalan-persoalan dan berbagai kesulitan kita hadapi, firman Tuhan mengajar kepada kita agar kita datang kepada Tuhan. Firman Allah berkata, ketika kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, merendahkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan melihat kita, Tuhan mendengar doa kita, dan Tuhan adalah jawaban dalam kehidupan saudara. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, proses demi proses kita alami, saudara alami. Tetapi dalam kesemuanya itu, Tuhan menghendaki kita agar kita datang kepada Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Dalam ayat yang baru saja kita baca dalam Yesaya pasal 48 ayat 17 sampai 18, itu bukan hanya diperuntukkan kepada bangsa Israel secara khusus, tapi itu diperuntukkan, kebenaran firman Allah itu diperuntukkan kepada kita juga, kepada gerejanya di akhir zaman. Firman Allah berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara sekalian, ini adalah rancangan Allah kepada setiap orang yang percaya, kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan. Mari saudara sekalian, ada berbagai cara Allah bekerja dalam segala hal untuk membentuk hidup kita, agar kita diperlengkapi dengan perbuatan-perbuatan baik, cara yang baik, sehingga kita dapat memberitakan kemasyhuran Tuhan. Kita dapat memberitakan Allah itu heran, Allah itu besar. Ada banyak kesaksian memberikan motivasi kepada orang lain. Untuk itulah Allah inginkan agar kita setelah dibentuk oleh Tuhan, saudara dibentuk oleh Tuhan dalam berbagai proses, saudara meninggikan Tuhan, saudara memasyhurkan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Rancangannya tetap indah dalam kehidupan saudara, apapun yang saudara hadapi, apapun yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu di pagi hari ini yang mendengar firman Tuhan, bahwa setiap perkataan firman yang telah dilepaskan disampaikan tidak akan pernah sia-sia. Dia akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar di pagi hari ini. Sebagaimana Israel mengalami pembentukan daripada Tuhan, mulai proses dan pembentukan itu memiliki tujuan yang pasti dalam kehendak dan rancangan Tuhan, dalam damai sejahtera Allah, maka demikian kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini kami bisa menyadari apapun yang kami alami itu bagian dari edukasi dari Tuhan, pendidikan yang Tuhan berikan bagi kami agar kami tetap mengasihi Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya. Amin.